Halo Riders, kembali lagi ke channel Auto Riders. Setelah sebelumnya kami telah mencoba motor terbaru New Honda Vario 125 ini di markasnya AHM di Cikarang. Sekarang kami berkesempatan untuk menjajal lebih jauh skutik bertampang sporty ini. Dan Vario terbaru ini ditawarkan dalam 3 pilihan varian, yaitu CBS, CBS ISS, dan CBS ISS SP. Harganya mulai dari 22 jutaan rupiah yang varian terendahnya hingga sekitar 24 jutaan rupiah varian tertingginya. Nah, kira-kira apa aja yang ditawarkan dari motor ini dan gimana sensasinya ketika dikendarai harian? Bersama saya Tepa Levi, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, di video kali ini kami tidak akan membahas panjang lebar soal desain dan juga spesifikasi lengkapnya segala macam karena Anda bisa nonton di videonya di atas ini yang sudah kami ulas secara detail bagaimana first impression dari motor ini. Tapi sekedar mengingatkan Anda, secara keseluruhan tampilannya masih mirip-mirip. Ya mungkin ini sebagai ciri khas Honda di tahun 2022 kalau mereka menyegarkan tampilan motor-motornya dengan sedikit menggendutkan bagian bodinya. Ini terjadi pada ADV 160, lalu juga ada di CBR 250RR. Nah, kalau dilihat dari desainnya Vario 125 terbaru ini, di depan dia masih mirip-mirip, masih mengusung konsep V-shape, dan lampu depannya juga masih mirip dengan generasi sebelumnya, begitupun di bagian belakang lampunya juga masih sama. Tapi di beberapa bagian bodi-bodinya ini berubah, mengusung tarikan garis desain yang tajam-tajam. Tetapi ada yang unik nih, di bagian lampu depannya ini dia walaupun bentuknya terlihat sama, ternyata dia memiliki perbedaan antara yang model terbaru ini dan model sebelumnya. Jadi Anda tidak bisa saling tukar-menukar komponen antara keduanya. Hal ini karena lampu depannya ini sekarang dia drive LED-nya pindah dari yang sebelumnya itu ada di ECU, sekarang dia pindah ada di lampu depan ini. Lanjut ke bagian kaki-kakinya, dia juga mendapatkan penyegaran berupa ukuran pelek dan ban yang lebih besar. Ukuran pelek depannya dia masih sama seperti generasi sebelumnya, yaitu 1,8 inci, sedangkan di belakang dia lebih besar, sekarang pakai ukuran 2,5 inci dari yang sebelumnya 2,15 inci. Dan kedua pelek itu sekarang dibalut dengan ban yang juga lebih besar, kini memakai ukuran ban 90/80 ring 14 di depan dan 100/80 ring 14 di belakang. Nah, harusnya perubahan ukuran roda tadi berdampak pada pengendaliannya ketika di jalan. Sementara untuk area suspensi depan dan belakangnya masih sama seperti generasi sebelumnya. Masih di bagian kaki-kaki, dia juga memiliki beberapa perubahan. Di antaranya adalah piringan cakramnya di depan sekarang dia pakai model wavy disc brake. Jadi HM mengklaim sistem pengeremannya lebih enak dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Nanti kita cobain pas berkendara di jalan ya. Terus di belakang dia masih pakai tromol biasa dan sistem pengeremannya dia masih menggunakan fitur kombi brake. Oke, tadi itu sedikit tentang desain dan juga kaki-kakinya. Sekarang kita beralih ke area mesin. Dia mesinnya masih sama dengan generasi sebelumnya, jadi AHM tidak melakukan ubahan apapun terhadap mesin maupun CVT-nya. Mesinnya memiliki spesifikasi 4 tak SOHC ESP, PGM FI, dan pendingin cairan. Dia kapasitasnya masih sama 124,8 cc. Nah, keluaran tenaganya sebesar 11,1 PS pada 8.500 rpm, begitupun dengan torsinya 10,8 Nm pada 5.000 rpm. Kurang lebih spesifikasi mesin yang masih sama. Nanti bagaimana coba kita buktikan dengan data hasil tes konsumsi bahan bakar, juga akselerasinya, apakah ada perubahan dibanding model yang sebelumnya. Lantas bagaimana dengan posisi berkendaranya? Nah, tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi riding saya di Vario 125 terbaru. Kurang lebih posisinya masih sama dengan model sebelumnya. Jadi skutik ini punya tinggi jok 769 mm, lalu ground clearance-nya sekitar 131 mm, dan bobotnya juga nggak berubah cukup drastis. Dia beratnya sekitar 112 kg. Ini untuk varian CBS ISS SP. Nah, seperti ini posisi duduknya.
Di decknya memang tidak banyak ruang untuk pilihan kaki ya, jadi ya cuma segini aja, mirip dengan yang generasi sebelumnya. Kalau dengan dua kaki masih menekuk di kiri dan kanannya. Kalau dengan satu kaki ya tentu lebih mudah lagi. Lalu sebagai skutik untuk harian, motor ini tetap menawarkan beberapa pilihan ruang penyimpanan untuk membawa barang. Di sebelah depan ini dia ada kompartemen penyimpanan, yang kanan memang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu besar. Tapi di sebelah kiri sekarang dia punya ruang penyimpanan yang cukup lebar, jadi bisa untuk meletakkan handphone Anda. Dan asiknya lagi dia sudah dilengkapi dengan USB charger. Dia juga sudah ada penutupnya, sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika mengecas gadget hujan. Di bawah joknya, dia punya ruang penyimpanan yang cukup lah harusnya untuk berkendara harian, untuk meletakkan jas hujan dan juga beberapa barang bawaan lainnya. Bagasi ini muat untuk meletakkan sebuah helm. Lalu di belakang ada tangki bahan bakar yang kapasitasnya juga masih mirip-mirip, yaitu sekitar 5,5 literan. Gak perlu lama-lama lagi, kita udah bahas panjang lebar soal motor ini. Sekarang kita cobain gimana rasanya dikendarai di jalanan sehari-hari, khususnya di Jakarta. Apakah menyenangkan dikendarai? Langsung aja kita test ride. Soal handling ya terbukti dengan penggunaan pelek serta ban baru yang memang lebih besar. Rasanya tuh jadi lebih enak gitu handlingnya, buat dipakai harian, buat selap-selip, buat manuver kiri kanan tuh rasanya lebih, bannya lebih ke aspal. Ban tapak lebarnya juga bikin dia rasanya cukup empuk, membantu meredam suspensi juga, walaupun suspensinya spesifikasinya masih sama aja dengan model sebelumnya ya. Tapi sekarang ini sedikit lebih baik karena redamannya jadi cukup empuk. Kita coba putar balik. Bisa dipakai nikung sih ya, oke banget nih. Tuh. Nah, gripnya ke jalan juga pastinya lebih oke karena bannya emang lebih besar ya. Nanti kita coba lewatin speed trap. Rasanya seperti apa? Ini sih kalau jalan cruising nyantai gini sih oke banget rasanya. Nah, ini ada speed trap. Tuh. Redamannya sih lebih empuk dibandingkan Vario 125 yang generasi sebelumnya yang bannya lebih kecil. Sementara rasa joknya sih masih mirip-mirip. Ya nggak bisa dibilang keras, tapi juga nggak yang empuk banget. Cukup lah kalau buat harian tuh. Nggak bikin bokong panas. Posisi berkendaranya juga masih mirip-mirip. Ini stangnya juga posisinya mirip. Segitiga berkendaranya, jadi nggak berubah banyak gitu. Jadi ya bagi Anda yang baru pakai motor ini nggak butuh penyesuaian atau adaptasi yang lebih lama. Sayangnya sih ya memang karena decknya nggak terlalu luas ya, jadi ya kaki nggak bisa kemana-mana, cuma diem di sini aja, nggak ada pilihan untuk maju mundur, ya udah terbatas seperti ini aja. Kalau dipakai riding agak lama sih rasanya memang bakal lebih pegel sih. Karena ya udah posisinya gini aja, nekuk terus. Motornya enteng, terus juga gampang banget. Diajak belok-beloknya nurut banget. Nanti kalau ketemu macet kita coba gimana rasanya. Harusnya sih dari segi dimensi walaupun dia bodinya lebih besar, nggak ada perubahan sih dari data spesifikasinya, ukuran lebarnya, karena stangnya masih mirip-mirip, spionnya pun mirip-mirip juga. Ini kalau berhenti gini tentunya ngebantu banget buat irit bahan bakar karena dia punya idling stop system. Ini masih dipertahankan. Layar instrumennya sih nggak beda jauh ya. Lagi-lagi ini indikator untuk co-ride-nya ya nggak bisa dengan jelas dilihat ya, karena memang kecil sini ya. Semoga mungkin di model berikutnya ada improvement di panel instrumennya. Terus dari sisi akomodasi sih udah cukup juga. Lalu gimana dengan sistem pengereman? Pengeremannya masih terasa empuk, kombi brake system, dan ya kalau buat ngerem standar dengan menekan tombol belakang aja, tuas rem belakang maksudnya, ya udah cukup sih buat menghentikan motor. Buat
hard braking, remnya juga mencengkram dengan cukup baik, jadi ya cukup lah buat harian. Ukuran stangnya sih masih oke lah buat selap-selip. Dia nggak yang lebar banget gitu, terus masih mudah banget buat ngelewatin kemacetan. Oke, sekarang kita bicara soal mesinnya. Nah, mumpung ada jalan kosong, kita tarik sedikit. Oke, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98. Ya, treknya habis. Oke, buat lari sampai 98 sih rasanya oke motornya. Masih cukup stabil. Dan ya memang di putaran menengahnya tadi agak sedikit lama gitu tenaganya naiknya, tapi buat awal dan juga putaran atasnya oke lah. Buat stop and go tuh berasa cukup motornya, karakternya juga pas banget. Kalau dari segi rasa-rasanya sih karakter mesinnya masih mirip dengan yang generasi sebelumnya, ya memang karena dia tidak ada ubahan sama sekali di spesifikasi mesinnya, jadi ya masih mirip. Dan memang dari segala yang ditawarkan motor ini, terus juga dari harganya juga, ya mungkin bagi Anda yang pengen punya skutik dengan mesin yang lebih besar gitu ya, dibandingkan 110 cc, ini ada pilihan 125 cc dan mungkin dengan mesin yang lebih besar 150 cc atau 160. Menurut kami 125 sih udah cukup lah kalau untuk komuter di Jakarta seperti ini. Dengan cc yang besar juga top speednya ya mau kemana, karena jalanannya juga seringkali macet ya, khususnya di Jakarta. Jadi ya paling lari sekitar 60, 70 itu. Oh iya, kalau dibandingkan dengan Vario 160 gitu ya, menurut kami ini joknya terasa lebih empuk ya. Karena kalau yang Vario 160 itu waktu itu kami udah coba jalan agak jauh ke daerah Rumpin, yang videonya bisa Anda lihat nih di link di atas ini. Kami buat komparasinya dengan Aerox. Itu saat perjalanan jauh joknya lumayan keras. Begitupun dengan suspensinya. Tapi memang tenaganya oke sih. Ya jelas aja lah ya, 160 cc gitu. Cuma kalau dibilang lebih nyaman mana, kami sih merekomendasikan untuk Vario 125 ini. Nah, ini kayak jalan Garata gini aja nih, rasanya masih oke. Oke, itu dia tadi riders, bagaimana hasil tes lengkap kami terhadap New Honda Vario 2022 ini dengan beragam ubahannya dan juga fitur serta teknologi terbarunya ketika digunakan di jalanan sehari-hari untuk mendukung aktivitas. Oh iya, motor ini punya selisih harga sekitar 300 ribuan sampai 900 ribuan dengan Vario 125 yang model sebelumnya. Tapi dengan tawaran cukup banyak fitur juga ubahan pada model terbaru ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah harganya cocok dengan keseluruhan fitur yang ditawarkan dari Vario 125 2022 ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini dan juga kritik untuk perbaikan kami ke depan. Kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikut ya. Dah.